Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lazwari Santoso dengan NPM 20 14 15 10 15, mahasiswa Kehutanan kelas A 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah PPT yang berjudul Aktivitas Wisata Spiritual dan Motivasi Berwisata di Daya Tarik Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan, yang ditulis dalam sebuah jurnal oleh I Gusti Agung Riza Dwi Kusuma, Ida Ayu Suryasih dalam jurnal Destinasi Pariwisata. Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang baik untuk melakukan aktivitas wisata spiritual karena adanya keberadaan dari daya tarik wisata Tanah Lot. Tanah Lot merupakan salah satu daya tarik wisata alam yang digemari oleh wisatawan dengan potensi utama pada tempat ini, yaitu arsitektur bangunan puranya. Tanah Lot memiliki 4 keunikan, yaitu yang pertama ular suci, penjelmaan selendang Dahyang Nyirarta saat ingin meninggalkan Tanah Lot. Yang kedua ada pura, berada di tengah bongkahan batu yang besar dan terletak di tengah laut. Yang ketiga ada Malukat, aktivitas wisata spiritual seperti berdoa maupun melakukan pembersihan diri. Dan yang keempat ada dewa. Tanah Lot juga dipercaya sebagai tempat untuk pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan. Yang pertama ada motivasi umum, untuk mengetahui motivasi umum wisatawan dalam berkunjung ke daya tarik wisata Tanah Lot. Dan yang kedua motivasi khusus, untuk mengetahui motivasi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata spiritual di daya tarik wisata Tanah Lot. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan, alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kemudian wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisata spiritual disebut juga dengan meditasi tourism, yaitu wisatawan diajak ke suatu tempat, umumnya pura, untuk melakukan kegiatan meditasi. Yang keempat, ada motivasi pariwisata. Fisik, motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik. Kemudian ada status, motivasi untuk memperoleh status dan prestis. Budaya, motivasi untuk mengenal budaya orang lain, motivasi untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian ada motivasi wisata spiritual menurut McKercher. Yang pertama, purposeful spiritual tourist. Yang kedua ada sightseeing spiritual tourist. Yang ketiga ada casual spiritual tourist. Yang keempat ada incidental spiritual tourist. Dan yang kelima, serendipitous spiritual tourist. Masuk ke bagian metodologi penelitian, lokasi berada di Tanah Lot merupakan salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Tabanan. Kemudian ruang lingkupnya, yang pertama ada motivasi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata spiritual di daya tarik wisata Tanah Lot. Kemudian yang kedua, motivasi wisatawan dalam berwisata ke daya tarik wisata Tanah Lot. Kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Yang keempat ada teknik penentuan sampel, pendekatan non-probability sampling melalui metode convenience sampling, teknik pengambilan sampel berupa incidental sampling. Yang kelima teknik analisis data
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Motivasi umum wisatawan dalam berkunjung ke daya tarik wisata Tanah Lot diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan bersenang-senang. Yang kedua, mengenal budaya setempat. Yang ketiga, berinteraksi dan mencari pengalaman baru. Dan yang keempat, peningkatan status atau prestis dalam lingkungan masyarakat. Dengan ukuran seperti diagram yang ada. 90,8% mayoritas wisatawan mancanegara sangat antusias untuk mengenal dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang budaya yang ada di Tanah Lot serta ingin mengetahui kearifan lokal masyarakatnya. 86,2% bersenang-senang melepaskan diri dari kejenuhan dan rutinitas yang mereka lakukan sehari-hari serta untuk meningkatkan experience atau mencari pengalaman baru. Hanya 32,3% memilih datang berkunjung ke Tanah Lot untuk peningkatan status atau prestis dalam lingkungan masyarakat. Motivasi khusus wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata spiritual ke Tanah Lot. 50,8% memiliki minat yang kuat, namun pengalaman mereka sangat kurang dalam mengikuti kegiatan spiritual, dan 15,4% karena menjadi tren saat ini. Manfaat yang didapat setelah wisata spiritual. Yang pertama, itu ada ketenangan, lebih merasa tenang, aman, dan damai. Yang kedua, yaitu pengalaman, menambah pengalaman baru, khususnya wisatawan mancanegara. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial, membuka wawasan masyarakat untuk memperkenalkan kebudayaan lokal kepada wisatawan. Kesimpulannya, motivasi wisatawan dalam berkunjung ke Tanah Lot diketahui dari jumlah kunjungan wisatawan tertinggi memilih untuk mengenal budaya setempat karena memiliki rasa keingintahuan tentang budaya yang ada di Tanah Lot dan ingin mengetahui kearifan lokal masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan motivasi spiritualnya tertinggi bahwa minat yang kuat tetapi pengalaman dalam melakukan kegiatan spiritual masih kurang, serta ketidaksengajaan wisatawan dalam melakukan wisata spiritual. Namun setelah mereka melakukan kegiatan wisata spiritual, mereka mendapatkan pengalaman yang paling kuat dalam berwisata. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.